2026 itu yang gue bilang sebagai K-shaped economic recovery. Jadi recover-nya tuh bentuknya tahun seleksi. Ada beberapa orang, beberapa industri yang bakal masuk ke sumbu atas dan dia bakal dapat kekayaan yang luar biasa banyak. Tapi untuk mayoritas orang bakal ke bawah. Agak susah sekarang untuk di tengah. Kita lihat middle class itu nggak ada harapan untuk bisa menaik dalam beberapa tahun ini. Belum ada stimulusnya. Karena gue lihat 2026 itu cuma 1 tahun dan nggak bisa ngeputar balik apa yang udah terjadi dari 2005 dan 10 tahun sebelumnya. Yang jadi masalah utama setelah gue pikir-pikir bukan sekedar jumlah lapangan pekerjaan, tapi kualitas dari lapangan pekerjaan itu. Nggak capek lo gue bilang Indonesia salah gedenya adalah kelewatan industri sektor manufaktur yang harusnya menyerap banyak lapangan pekerjaan dan jadi batu loncatan atau tangga kecil untuk orang pelan-pelan naik income-nya. Nah, sedangkan beberapa proyek yang diinisiasi sama pemerintah itu kebanyakan sifatnya padat modal dari hilirisasi, smelter dan lain-lain. Kan tahun 2026 itu bakal jadi belanja paling gedenya Indonesia. APBN-nya kita gede. Program-program populis kayak MBG, bangun rumah, bansos yang harapannya belanja negara bikin uang dari atas ngucur ke bawah sampai ke UMKM, sampai ke petani. Tapi yang tadi gue bilang K-shape itu tetap nggak kebal sama politik dan teman-temannya. Ya kita tahu lah ada anak pejabat yang punya puluhan dapur MBG. Jadi buat teman-teman yang di sumbu bawah, setidaknya kencengin ikat pinggang lah. Cost bener-bener diperhatiin. Side hustle itu udah bukan nice to have tapi must have. Cari solusi buat gimana caranya bisa naikin income biar real disposable income-nya itu naik. Nah untuk segelintir orang kenapa ini tahun yang sangat menarik? Karena ini tahun pemerintahan baru mulai eksekusi lebih stabil lah, bukan fase transisi lagi. Dan kita tahu Pak Prabowo, Pak Purbaya itu tuh ada dorongan untuk bikin ekonomi kita lebih cepat tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Karena tadi gue jelasin ya, ekonomi memang harus grow, tapi kelihatannya grow-nya untuk beberapa orang aja. Dan semi good news-nya dari K-shape recovery, kalau orang berhasil lompat sumbu dari ke bawah ke atas, dia beneran lompat. Ini tahun dimana kita harus bener-bener ngebangun leverage, cari opportunity